Gus Intip, gerakan untuk sesama, inspirasi kreatif. Ya, bagaimana dulu ya yang namanya pesantren yang saya waktu datang 23 tahun yang lalu itu tidak sebagaimana yang kita tahu atau digambarkan orang tentang pesantren yang sangat tradisional ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Gus Intip, gerakan untuk sesama, informasi dan inspirasi kreatif. Dan kali ini kita akan menyimak cara pandang seorang Andi Noy atau Andi Noya yang sering dikenal di Kick Andy ya, untuk memberikan statementnya mengenai perihal Syekh Panji Gumilang dan juga Pondok Pesantren Al-Zaitun. Oke, untuk lebih jelasnya kita tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa ditunggu like, subscribe dan juga komennya. Ya, karena waktu itu aku diajak, aku lupa di mana, tapi tempat anak-anak laundry. Laundrynya udah modern sedemikian rupa, terus bagaimana kedisiplinannya dan jadi aku melihat sesuatu yang di luar bayanganku tentang pesantren. Nah, ini mengubah image pesantren menjadi sesuatu yang modern ya. Ada pondok-pondok pesantren yang menyebutkan pondok pesantren modern, tapi aku nggak pernah lihat secara fisik di sana. Tapi aku melihat apa yang ada di Al-Zaitun. Jadi menurut aku itu visi yang melampaui zamannya, pemikiran-pemikiran yang terbuka. Orang boleh setuju boleh tidak ya. Tapi kalau aku melihat pemikiran-pemikiran yang terbuka dari Pak Panji Gumilang inilah yang mungkin membuat perubahan yang terjadi di Al-Zaitun yang menurut aku lagi-lagi melampaui zamannya. Nah, aku juga punya tanda kutip binaan ya, pondok pesantren di mana aku melihat pesantren itu harus mandiri. Karena pesantren di tempat aku ini pesantren yang relatif menampung anak-anak yang datang dari keluarga yang sangat sederhana, pesantren gratis, tapi mereka ingin mandiri juga. Nah, konsep mandiri ini menjadi penting kalau kita melihat yang ada di sini, karena nggak boleh lagi tangan di bawah terus-menerus. Karena ada yang kalau ditanya dari mana ini dana operasional, langsung nunjuk ke atas. Tapi peluang untuk mandiri itu padahal terbuka lebar dan sekaligus mengasah keterampilan anak-anak. Ya, keterampilan bercocok tanam, berkebun, keterampilan perbengkelan, keterampilan mengelola supermarket, keterampilan keuangan, literasi keuangan itu harus ada. Nah, ini zaman yang seperti itu menuntut anak-anak keluaran pondok pesantren mengikuti zamannya. Pak Panji Gumilang ini kan menjelaskan. Selalu aku akhiri wawancara Kick Andy Double Check dengan orang mau percaya boleh, tidak juga boleh. Jadi kembali kepada siapapun yang menonton dan dia menilai dari perspektif dia. Jadi saya tidak memaksakan bahwa harus percaya, saya tidak memaksakan apa yang saya pikirkan, karena di sini posisi saya sebagai medium, sebagai tempat aja. Nah, karena saya melihat apapun tuduhan orang, karena ini bukan yang pertama kali saya wawancara orang-orang yang dituduh atau tokoh-tokoh yang dituduh atau yang diinformasikan di media tentang hal-hal yang buruk, yang miring, yang negatif. Saya datang, saya cuma mau konfirmasi ya. Anda dibilang begini, Anda dibilang begitu, Anda dibilang dan seterusnya. Silakan, kita mau tahu apa jawaban Anda terhadap isu-isu miring seperti itu. Nah, di Kick Andy Double Check, makanya namanya double check, kita mencek ulang, mengklarifikasi semua informasi yang beredar di masyarakat tentang satu sosok. Nah, tadi saya mengklarifikasi, mengkonfirmasi semua isu-isu miring yang ada, mulai dari apakah di sini ini terafiliasi dengan NII, apakah ada pelecehan seksual, apakah uang yang dipakai adalah uang dari donasi anggota NII, apakah pelajaran-pelajaran atau ajaran-ajaran di sini sesat dan seterusnya. Silakan dijawab. Saya mewakili apa yang beredar di luar. Jadi menurut saya kita membiasakan ya, kita itu artinya masyarakat kita membiasakan untuk menghadapi perbedaan,
perbedaan pandangan, perbedaan prinsip, ya. Dan kemudian silakan menentukan gitu. Jadi jangan orang dihambat pendapatnya, pandangannya hanya karena 1000 orang bilang satu orang bersalah misalnya. Ini bukan soal Al Zaitun ya, tapi di mana-mana satu orang dianggap bersalah, kemudian orang itu jadi bersalah karena mayoritas menganggap bersalah. Tapi kita dengarkan pandangan-pandangan dia bahwa nanti tetap dihakimi bersalah, nggak apa-apa. Tapi istilahnya harus didengar dulu pandangan dia, apa pandangan. Terus kita melihat juga apakah benar sedemikian rupa. Setelah itu silakan menentukan sikap. Aku senang sekali, tidak ada yang dibatasin, tidak ada yang aku dibilang jangan tanya ini, jangan tanya itu. Semua yang aku tanya dijawab. Tidak ada sedikit pun ya permintaan untuk mengatur. Dan aku orang yang tidak bisa diatur. Artinya aku kalau sejak awal misalnya dibilang nggak boleh tanya ini, nggak boleh tanya itu, aku bilang udah nggak usah aja. Tapi dari awal nggak ada, ya nggak ada keinginan atau nggak terlihat keinginan untuk menghalang-halangi aku menanyakan sesuatu. Semua yang aku ingin tanyakan, semua aku sampaikan dan semua dijawab. Selesai. Aku selalu melihat orang dari perspektif positif. Sampai kemudian aku merasakan sendiri atau melihat sendiri bahwa apa yang aku anggap positif itu tidak sebagaimana adanya. Ya, jadi selalu aku begitu. Ketemu orang 1000 orang bilang hati-hati orang itu jahat, aku bilang aku tetap menganggap dia baik sampai aku bisa membuktikan bahwa memang dia jahat. Selama aku tidak melihat, selama aku tidak mendengar dengan telingaku sendiri, dengan mataku sendiri, aku tetap menganggap itu orang baik. Jadi itu sudah prinsip dalam hidupku. Aku nggak mau ikut-ikutan orang menjudge, menghakimi seseorang hanya karena mendengar atau tidak melihat langsung atau katanya atau pendapat. Itu tidak berlaku cuma di sini, di mana-mana. Jadi kalau ada bilang, wah itu hati-hati Andi Noya, orang itu jahat, aku tetap menganggap orang itu baik sampai aku bisa merasakan, melihat dengan mata kepala sendiri, baru aku bilang. Jadi ketika berhadapan dengan Pak Panji, aku nggak punya. Makanya Pak Panji kan bilang, aku datang tanpa pretensi. Jadi nggak ada di belakang kepalaku ini. Pertama persepsi, kemudian agenda, kemudian hal-hal yang sudah aku simpulkan sebelum aku bertemu seseorang. Jadi kan enak aja, aku bisa tanya apa aja karena aku nggak punya agenda apa-apa selain bertanya, gitu loh. Nah itu mungkin bisa dirasakan semua tamu-tamuku di Kick Andy Double Check. Nggak ada satupun yang menurut aku ya yang melihat Andi Noya punya agenda apa nih, jangan-jangan dia disuruh ini disuruh itu dan capek. Jadi terima kasih buat orang yang percaya bahwa Andi Noya tidak punya agenda selain sebagai jurnalis hanya menyampaikan apa yang ada. Aku tidak mau buang-buang energi untuk menyampaikan sesuatu yang menurut aku tidak berdasarkan fakta dan data. Kemudian kedua, aku juga tidak mau menyampaikan sesuatu yang membuat masyarakat mengeluarkan energi percuma, ya, sesuatu yang nggak ada diadakan, sesuatu yang nggak perlu diributkan, aku nggak akan masuk di situ. Makanya Kick Andy, walau baik reguler maupun double check, nggak pernah bicara gosip, nggak bicara sesuatu yang buruk, ya. Kita selalu menyampaikan sesuatu yang positif, yang baik, karena menurut aku itulah yang bermanfaat bagi banyak orang. Jadi pendapat dari Mas Andi Noya ya, atau sering dikenal Kick Andy di acara televisi, yang mana menurut Mas Andi tentang perihal Pondok Pesantren Al Zaitun dan juga Syekh Panji Gumilang, beliau berpendapat bahwa itu hal yang memang positif ya, dan menurut Andi tidak akan merasa ikut-ikutan mencemooh atau ikut menjelekkan, karena yang dijelek-jelekan orang belum tentu jelek menurut Mas Andi. Dan tentunya buat kita semuanya ini merupakan inspirasi yang baik buat kita untuk menginspirasi bahwa kita tidak boleh menghakimi semau kita sendiri dan benar menurut kita sendiri, karena benar menurut kita belum tentu benar menurut orang lain. Dan apa yang dilakukan oleh Syekh Panji Gumilang di Pondok Pesantren Al Zaitun itu merupakan kreatifan beliau ya. Mungkin secara jarak pandang menurut umum tidak sesuai cara pandang
Islam secara umum tidak sesuai. Namun mungkin menurut Panji Gumilang sendiri itu adalah teman menurut dia pemahaman tentang Al-Quran dan juga pendidikan untuk di pondok pesantrennya. Masalah nanti secara hukum dia benar atau salah itu urusan hukum. Yang penting kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Syekh Panji Gumilang. Jadi benar menurut kita belum tentu benar menurut orang lain. Dan kebenaran itu hanya milik Allah SWT. Jadi manusia boleh mereka-reka, manusia boleh menerjemahkan, memahami sebuah kitab sesuai dengan keinginan manusianya sendiri. Namun sebenarnya kebenaran yang hakiki adalah milik Allah SWT. Dari saya, Gus Intip, mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan. Ini hanya segelas konten, hanya sekedar untuk mau nambah wawasan buat kita. Apa yang terjadi di Pondok Pesantren Al-Zaitun, apa yang terjadi dengan Syekh Panji Gumilang bisa saja terjadi pada diri kita. Maka kita harus waspada dan hati-hati, serta bisa mencermati hal-hal yang negatif maupun positif untuk kita. Dari saya, Gus Intip, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.